Oke, nah ini udah tinggal menghitung hari kita masuk ke Idul Fitri, di mana kita kembali lagi ke semua ke fitrahnya kita masing-masing. 30 hari puasa. Kamu menjalani dengan puasa kali ini yang luar biasa ya. Luar biasa buat kamu. Sudah mau di akhir. Seperti apa nih? Rasa kamu, masalahmu? Jauh lebih tenang sih sekarang, lebih ikhlas, lebih menerima keadaan. Aku selalu mencoba untuk husnuzon sama segala sesuatu yang terjadi, berprasangka baik. Mudah-mudahan dengan segala yang terjadi ini di akhir zaman ini ya, kita udah lihat sendiri ya, bukti-buktinya banyak sekali ya. Kita udah mau menghadapi perang dunia ketiga bahkan ya, dan krisis global. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini di kehidupan aku itu bisa menjadi wasilah sebab terampuninya semua kesalahan dan dosa-dosa aku, dan bisa menjalani hidup ke depannya menjadi lebih pribadi yang lebih bijak, lebih tenang. Boleh dikat ada bagian itu? Boleh, siapa itu ya? Menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih mawas diri menghadapi segala sesuatu. Oke, nah Yang membuat tenang apa sih Kak Ina? Kan pasti berat ya. Aku selalu bercermin sih sama apa yang masih peduli sama kita, ditinggalkan, ada perasaan seperti itu. Tapi balik lagi aku coba untuk refleksi ke diri aku yang dulu, ketika kehidupan aku hanya seputar anak-anak, ketika di titik terendah aku saat itu, yang dimana aku mencoba untuk berdiri sendirian, itu membuat aku sadar bahwa ketika kita ada di titik terendah, cuma ada satu orang yang siap mensupport kita apapun keadaan kita, itu diri kita sendiri. kita berharap ini cepat selesai ya, pastinya. Apalagi ini mau masuk ke Idul Fitri gitu. Kalau ngomong Idul Fitri gitu, yang menjadi apa ya, euforia atau kesenangan ini apa sih jelang-jelang detik Idul Fitri itu? Selain pastinya maaf-maafan, tapi ada hal lain nggak sih? Harapan bahwa terampuni dosa, insya Allah dengan hati yang lebih lapang menerima keadaan yang terjadi, mudah-mudahan menjadi sebab terampuni semua dosa dan terkabulnya semua doa dan harapan. Oke, lagi mana ya? Kak, ini termasuk Ramadan terberat juga nggak sih buat Kak Ina sendiri? Berat. Aku dalam hidup udah sekitar 3 kali ya mengalami Ramadan yang berat ya. Ramadan berat pertama itu waktu aku kehilangan ayahku. Ramadan berat yang kedua adalah ketika aku pertama kali menjalani Ramadan dalam status single mother. Ramadan yang ketiga ya kali ini. Tapi sekarang lebih tenang, lebih ikhlas ya Kak. Alhamdulillah. Support juga, dapat support ya, karena dapat support juga. Ya, jadi memang masalah itu sebenarnya ada hikmahnya. Salah satunya ya kita menjadi bisa melihat lebih jelas mana saja orang yang benar-benar tulus mensupport dan mendoakan kita dan percaya sama kita. Kan tadi Kak Ina bilang ya, teman-teman di sekitar juga akhirnya menjauh, mengambil hikmah juga nggak sih Kak dari itu, bahwa besok-besok tuh kayak lebih bisa mawas diri lah gitu.
ya pasti itu menjadi refleksi ke diri sendiri untuk lebih ya selektif. Oke, nah, kerjaan ditunda, dipending, circle dijauhkan, masih berhusnuzon nggak sih? Masih berprasangka baik nggak sih? Pasti. Pernah ngedrop banget gak sih? Pernah pada saat kemarin waktu gak ketemu sama anak-anak, karena dari awal itu kan emang apa ya, goals aku tuh emang anak-anak, dan emang cuman mereka lah amanah yang benar-benar jadi fokus aku. Tapi tetap berprasangka baik ke sini bahwa semua ini akan lewat dan kamu akan mendapatkan, kalau kamu sabar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang indah dari Allah gitu. Pasti semuanya balikin lagi semuanya ke Allah, balikin lagi semuanya ke sunatullah. Kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, peran kita apa di hadapan Allah harus seperti apa, harus balik lagi ke sunatullah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang madrasah bagi anak-anaknya. Selama kita benar-benar menjalankan peran itu dan kita amanah terhadap peran yang diberikan oleh Allah, insya Allah pasti ada jalan ke depannya, akan ada petunjuk, ada jalan yang lurus, ada, dan insya Allah akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar baik dan tulus, insya Allah. Ina, sebagai seorang muslim, apa yang menimpa kamu selama ini? Dari tadi kamu bilang kan Ramadan ini sering banget banyak sedihnya. Sebagai seorang muslim, kamu menganggap ini apa sih? Cobaan kah? Atau mungkin punishment atau seperti apa? Atau ujian biasanya? Aku nggak tahu sih, karena aku cuma manusia ya. Aku bukan Allah yang bisa memberikan suatu kejadian dalam hidup itu ada capnya gitu. Apakah itu ujian, apakah itu cobaan, wallahu alam ya. Tapi aku bersyukur aku nggak dibuat terlena sama kenikmatan hidup, karena yang paling berbahaya itu justru kalau Allah itu membiarkan kita terlena. Itu namanya istidraj. Jadi aku masih bersyukur karena Allah, tandanya Allah masih sayang sama aku. Allah ingin aku benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Kebanyakan orang kalau dapat ujian berat itu kan banyak ya efeknya, kayak yang mungkin bisa gila segala macam. Kamu gimana? Tadi maksud aku kembali ke jalan yang lurus gimana ya? Maksudnya kayak kembali ke sunatullahnya aku sebagai seorang ibu gitu. Iya. Kamu apa yang kamu lakukan saat mendapatkan ujian ini gitu? Kan banyak mungkin orang yang nggak kuat iman, mungkin ada yang bisa gila segala macam. Kalau kamu seperti apa bisa kuat banget sampai saat ini? Karena dari kecil hidup aku tuh keras sih. Hidup aku tuh keras banget. Mama papa aku tuh termasuk orang yang otoriter. Jadi udah terbiasa sih menghadapi situasi yang sulit ya. Harus mandiri. Terus ketika papa juga udah nggak ada, yang biasanya tadi apa-apa tersedia, apa-apa dilayani, tiba-tiba harus mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang tadinya apa-apa disediakan oleh suami, tiba-tiba juga harus mandiri, harus semua sendiri. Ketika kita udah mandiri, udah ngerasa settle, udah ngerasa cukup, udah ngerasa bahagia, tiba-tiba harus sendiri lagi. Ya itulah roda kehidupan. Kita nggak pernah tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Tapi ya selama kita selalu berpegang teguh sama Allah sih, insya Allah kita nggak perlu khawatir sih. Nah, tapi kan bukan berarti terbiasa. Ingat, terbiasa itu bukan berarti nggak mau harus dalam keadaan seperti ini. Kan lo harus bisa melangkah atau keluar dari segala problem. Ya.
Karena semua masalah dalam hidup kita nggak ada yang kita request. Aku yakin setiap orang dalam hidup kita pasti punya masalahnya masing-masing. Kira-kira semua masalah yang terjadi di hidup aku, di hidup emasnya, di hidup kakak-kakak semuanya, apakah kalian pernah meminta untuk dapat masalah kayak gitu? Nggak ada, nggak mungkin ya. Bahkan mungkin di antara masalah-masalah yang terjadi di hidup kita, kita benci salah satu atau salah dua, atau bahkan semuanya kita benci untuk menghadapi itu semua. Artinya kita nggak mau menghadapi itu. Tapi ya itulah Allah. Ketika kita membenci sesuatu apalagi secara berlebihan, ya disitulah kita diuji. Di situ kita justru dipaksa untuk menghadapi. Dan disitulah keimanan kita diuji. Kalau memang kita belum menyatakan diri kita beriman, kita nggak akan dibiarkan begitu saja dengan pernyataan kita. Pasti akan bertubi-tubi kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang emang kita nggak suka. Oke, nah ini lagi pada senang itikaf karena pada mencari dan menanti malam Lailatul Qadar nih. Iya. Nah sendiri momennya gimana nih di malam-malam yang pada berlomba-lomba mencari nih gimana nak? Senang banget melihat teman-teman di luar sana bisa mendapat prestise privilege ini ya, iktikaf di masjid ya bersama keluarga gitu ya, bersama teman-teman. Aku sementara waktu ini aku iktikaf tapi di rumah bersama anak ya. Ya karena ada satu kondisi gitu, karena memang aku belum dapat ART gitu ya, aku juga harus tetap sambil jaga anak-anak kan. Anak aku juga anak yang dua itu anak berkemampuan khusus yang Masya Allah aktif sekali, jadi ya supaya keadaan juga lebih terkontrol ya, lebih kondusif ibadah orang, jadi aku memilih untuk iktikaf di rumah aja. Tapi alhamdulillah walaupun di rumah aja bisa dimaksimalkan lah, bisa dimaksimalkan. Nah tidak ada doa yang tertolak ya, tapi ada momen yang mustajab memang waktunya. Kalau boleh aku tahu gitu, apa sih doamu? Kalau boleh tahu yang general aja.